kabarnya? Wah, makasih ya yang udah setia nonton DPI. Nah, banyak juga nih yang nanya, kapan sih DPI balik lagi tayangnya jam 8? Sabar. Ya emang sih kalau tayangnya jam 9 buat teman-teman yang di Indonesia bagian timur kemalaman ya, berarti udah jam 11 malam. Kita juga pertimbangin sih sebetulnya mau balik lagi ke jam 8, tapi masih ada ya yang harus dibenahi dan pertimbangan masalah-masalah teknis, jadi nggak semudah itu. Tapi tenang aja, pokoknya buat kalian yang udah komen-komen, ngasih saran, kita tampung kok. Silahkan kasih saran, kritik, pedes boleh, tapi yang penting tetap santun. Nah, kira-kira hari ini siapa ya yang nemenin Nesa yang ada di sebelah Nesa? Udah terlalu banyak ini sih sekarang ya. Iya, terlalu hostnya. banyak. Kadang-kadang Niko, kadang-kadang Dias, kadang-kadang Mardel. Bener. Belum kalau Aldi lagi turun dari London ada Aldi Ada di sini. Aldi, lo banyak saingannya ya. Jadi sekarang host jadi Jablay di DPI ini bukan. Sekarang malah banyakan hostnya daripada panditnya. Ini aduh rekapannya susah kalau kayak gini Iya, kan. emang ada apa sih sama pandit-pandit kita? Kenapa lagi nggak bisa siaran sih? Nggak Lo tahu. bikin ulah nggak? Nanyanya terlalu mancing kali lo. Mungkin apa gue jadi pandit aja kali ya biar lebih banyak kita rekapannya. Iya, benar. Ya. Tapi kalau menurut kalian di Tim, nggak apa-apa. Kalian ngasih saran, ngasih masukan, ngasih kritik, kita tampung. Tapi kan yang pasti kita sambil ngeliat dulu nih, karena kemarin kita dihack, banyak teknis-teknis yang harus kita lihat dulu pastinya. Tapi lo nggak pernah baper ya, walaupun banyak yang nyuruh out, nyuruh in, nyuruh out, Tuh. auto skip Panji. Yang pasti hati-hati. Apa sih ngomong apa lo? Ntar habis pas gue ngomong, ntar ya. Yang pasti kalau kalian kritik tuh juga hati-hati, jangan terlalu personal, jangan sara, hati-hati pokoknya jarimu harimaumu. Artinya? Ya jangan berbuat sesuatu atau jangan ngasih hate speech dengan jari-jarimu tapi nggak bisa bertanggungjawabkan atau bahkan bisa Bener sih. diperkarakan kriminal, Bener. bahaya gitu. Sama kayak ada pemain yang juga jarimu harimau ya. Nah itu, Iya. yang makanya bahaya. Kayak ini legenda mereka nih, Thierry Henry. Stop dulu dari medsos karena capek dibully dia nih. Aduh. Kalau Panji sih nggak mungkin ya stop dari medsos Nggak secara bisa. endorsan. Ya dia mah nggak butuh medsos, udah kaya. Bener, Ya bener, kalau bener. gua kan ada medsos aja nggak kaya-kaya. Masih harus nyari rekapan. Ini sekarang cuma 2 kali seminggu. Ah ya udahlah. Ya mau gimana, namanya juga persaingan. Tapi kalau Panji gimana? Suka ada yang kasih komen-komen negatif di Instagram itu dibacain nggak sih sama lo? Sampai lo cari nggak ke rumah gitu orangnya? Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Paling kalau fans-fans Chelsea yang katanya bilang gua anti Chelsea, sekarang bahkan pandit-pandit DPI dibilang anti Chelsea semua sama netizen, padahal enggak. Kalian aja para fans Chelsea mungkin yang terlalu baper ngelihat kita ngasih kritik-kritik yang sebenarnya kita punya ekspektasi yang tinggi sama Chelsea. Jadi ketika Chelsea mainnya biasa aja dan juga nggak bagus ya kita kritik. Harusnya Chelsea tinggi, itu bagus maksudnya. Sampai banyak yang DM lo gitu? DM terus komen-komen di Instagram, ya pokoknya yang sarkas-sarkas lah kalau mereka Chelsea yang menang gue dikatain, ya Emang gitu-gitu sih. lah. Padahal Iya sih, sebenarnya emang biasa komen aja. setitik bisa jadi pemantik ya. Betul. Asik. Yang penting asal kamu selalu cantik nih. Kamu lama-lama kayak Dias deh. Aduh bahaya nih. Gua tapi ngeliat Dias tuh suaranya anjing nih kayak suara gua bilang. Enggak sih, beda Nggak, sih, ya? beda sih. Ya, alhamdulillah. Ya. Oh iya. Kalau Dias itu voice Jenny. Oh iya. Itu khas banget sih ya. Iya. Oke, Yang oke. jelas yang selalu performanya oke dan gak pernah dikritik karena memang kualitasnya luar biasa adalah GeForce. Ya. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ya, Yuk buat iya. kalian langsung aja follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID dan juga jangan lupa subscribe dong YouTube channelnya di GeForce Santini. Dan ini setiap minggu Miminnya suka bagi-bagi kuis ya di Instagramnya GeForce, jadi kalian wajib follow. Terus kalau misalnya kalian penasaran nama produknya, speknya, harganya berapa, Ya. bisa langsung cek aja di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, dan pastinya kita juga mau ngasih salam buat Pak Wandi yang lagi ada di Amerika. Ah, kamu Ya Allah, Pak penjilat Wandi. kamu. Sehat-sehat Pak Wandi. Lo nungguin Nonton Pak Wandi DP. pulang ya? Gue mau main bola bersama sama Pak Wandi. Kirain tunggu oleh-olehnya. Oleh-oleh, Udah iya. dibawain oleh-oleh, milih lagi oleh-olehnya yang Gila mana Pak ya, Wandi. request. Itu bukan oleh-oleh Nes, gue titipan, bukan oleh-oleh. for Emang lo free. kira Pak Wandi buka jasa Justip? Dititipin sepatu Iya sama Pak parah banget Haji. sih. Gue salut sama Pak Wandi, gila lo mau repot-repot. Oke, ya pastinya kita absen-absen pastinya rame nih udah nonton dari Sragentina, Bukit dari Batok. Bukit Batok, Iya. dari Malang kemarin yang katanya minta Iya. disebutin juga Nis. Manokwari. Manokwari seperti biasa,
dari Padang juga udah banyak. Teman-teman biasanya. yang di daerah timur juga Raja pastinya. Ampat juga ada saudaranya Nyong Laturio si admin kita. Iya. Gue baru tahu dia ternyata lebih muda daripada gue. Mukanya kayak 50 tahun, gila tuh si siapa namanya? Aku gak akan lupa, Albert. Gue ingetnya Nyong Laturio. Oke, kita akan memanggil 2 wanita hari ini, tapi kita manggil dulu satu persatu kayak Satu-satu ibaratnya ya. kayak nonton Smackdown, satu-satu gulatnya masuk. Kita panggil dulu dari sudut orange, Coach Justin selain satu ini. Halo, hai, sana kan? Jadi Persija menang dengan 55-45. 5545. Dengan ini tidak ada kata lain, harus menang Persib, harus menang. Persiraja cukup nahan Persiraja, cukup nahan imbang, nggak usah bikin kejutan kalah. Buset. Iya, nggak usah kalahin Persib, dia imbang aja kan aman. Aman. Buset Papi, 4,5. Buset, dia harus menang 5 gol ini. Tahan Gibraltar, Tahan Gibraltar. Apartemen gimana Papi? Apartemen lepas. Asik. Iya kan, Kabun Cengke di Manado jual. Asik. Iya kan? Legends Siapa? team. Lawan Shenzhen, aduh, Shenzhen itu aduh, nggak bisa. Jerman, masa lawan Makedonia Utara nggak bisa bikin sampai 5. Oke, 5. 5. Oke Papi. Itu dia PSBB sama Papi Ropan dan Om Nico yang sekarang sudah kembali semangat. Tapi tadi ada yang salah tuh, Gibraltar cuman masang 4,5 tadi ya, atau nggak bisa lewat dari 4 gol katanya Belanda. Ternyata hasilnya 7-0. Banyak yang request katanya Nesa sekali-sekali stay di DP ini, Nesa stay. Iya. Gue lagi cosplay jadi Bang Fuad ya. Kalau biasa Nesa kemarin nonton nggak? apa? Belanda. Enggak. Nesa tahu nggak pemain Belanda yang kemarin main? Kerjain coach. Coach, jangan gitu dong, ini aku jadi kelihatan pinternya nih. Kalau Bang Bes biasa bawa papan jalan, kalau saya biasa handphone ya banyak. Bang Fuad handphone dijejer di sini. Oke, ada Coach Justin sambil juga Nesa katanya ini request Coach Justin biar netizen tuh nggak emosi mulu ngeliat kita gitu, ada sedikit pemanisnya, ada yang sedikit bikin adem gitu ya. Nesa juga akan memberikan selentingan-selentingan yang ya nggak penting lah. Coach, pemenangan Belanda lawan Gibraltar, ya orang udah pasti tahu lah Gibraltar juga pasti bakal dibantai sama Belanda, dan yang kalau kita lihat dari secara performanya deh, lo sebagai fans Belanda puas nggak? Terlepas dari lawannya ya tim cerek gitu loh. Enggak. Gue nggak puas sama Gimana? sekali. Kenapa? Ini kan padahal komposisi udah hampir yang terbaik sebenarnya. Iya. Ini komposisinya sama pada saat kemarin lawan Latvia. Ya. Lawan Yang Latvia menang. mainnya jauh lebih bagus. 2-0 Walaupun dapat 2 gol itu lebih kurang beruntung lah. Kemarin babak pertama ancur-ancuran mainnya. Ya. Kenapa ancur-ancuran? Lu tahu Gibraltar itu main bertahan. Numpuk, pasti. Oke, pasti itu. Nah. Si Debur Tuh, tolol, total shots 0, on target 0, nggak megang bola ya. si Debur tolol lu pasang 4 back. Oh ya. Oke. Nah, 4 back sih nggak ada masalah. Itu kan cuma line up. Ya. Yang terjadi pada saat lu lawan parkir, siapa yang punya peran penting? Yaitu 3 pemain tengah. Wijnaldum, Frenkie de Jong, sama Daley Blind. Ya. Karena nggak ada yang lu jaga, ya kan? Daley Blind ke depan, De Ligt belakang sendiri. Ya. Nah, apa yang terjadi? Frank de Boer waktu press conference bilang, we are going to destroy them Ya. dengan sirkulasi bola cepat, membuat mereka capek. Sirkulasi bola cepat, Maes. gigi lu. Nggak boleh Ngerti ngomong nggak? Maes ya. Blind ini sangat layak dibuang dari MU. Itu mikirnya 5 menit sebelum dia passing. Iya, lama. Dia terima bola, ngelihat kiri kanan. Pada saat lu ngelihat kiri kanan, satu sirkulasi bola lambat, kedua temen yang lu passing itu gampang diintercept. Ngerti nggak? Oh. Harusnya passing passing kiri kanan. Bola ini harus berjalan terus. Frenkie de Jong dribbling nggak jelas. Yang nggak penting sama sekali kecuali ada lawan. Ya. Kalau ini parkir bis, ngapain lu dribbling, ngerti nggak? Udah tahu mereka pasti akan nahan Iya. situ ya. Kalau Davy Klaassen kan ini Blind artinya di back tengah kan sebenarnya Iya. kan? Davy Klaassen susah juga, selalu di cover 2, 3, 4 orang. Frank Berghuis, ini egois juga, kemarin cetak 1 gol. Babak pertama masuk, kan dia kidal. Iya. Masuk ke dalam terus. Iya, nyari. Jadi textbook. Iya, ketahuan Ngerti lah, nggak? template. Gue maki-maki tuh di Twitter.
Babak kedua dan babak kedua kan dapat 1 gol. Ya. Itu harusnya at least walaupun ada 3 kali save yang cukup bagus. Dari Depay, Dumfries juga headingnya harusnya masuk, nggak masuk anyway. Hanya 3 peluang besar lah. Dan babak kedua ada perubahan. Gue bilang ini Berghuis sama Blind harus keluar. Nggak taunya di menit 54 Blind cedera. Ya, yang kakinya itu. Ya, Malen dimasukin. Malen kan Iya, striker, Malen ya. sayap lah, Iya, oke. winger. Jadi dengan 3 orang di belakang, dapat 6 gol Iya, iya. Artinya harusnya begini dari awal ya. Dia dari awal dan Berghuis keluar juga, nggak hanya ke dalam, keluar juga. Terus trupas-trupasnya beberapa kali, tahu trupas nggak? Gue setuju sama Koci. mantan ya luar Nggak tahu trupas nggak artinya? Tahu terlepas nggak? Gue setuju sama Koci. Ngerti nggak? Iya. Jadi sering trupas terjadilah berapa kali kombinasi yang cukup bagus sehingga kalau babak pertama at least bisa dapat 5, bisa 10 lebih tuh. Ya, tapi berarti sebenarnya ini tolak ukurnya susah ya ketika mereka lawannya Latvia, lawannya Gibraltar, tapi ketika lawan Turki kemarin kalah, dia berarti harus nunggu lawan Turki lagi untuk melihat sebenarnya seberapa worse perkembangan mereka sejak kekalahan lawan Turki sebelumnya. Lawan Turki kalah itu kan bukannya dari skor tapi juga dari permainan Betul, jelek betul, banget, ya betul. kan? Nah, itu sudah berubah. Makanya, At least lawan Latvia jauh lebih bagus. ya. Latvia kan nahan Turki kemarin. Iya, nahan Jadi nggak 4-1. nggak jelek-jelek Nggak amat. sejelek itu. Padahal Latvia itu harusnya kalau skornya 6-0 normal. Walaupun cuma 2-0, cuma Belanda mainnya bagus banget. Iya. Lawan Gibraltar, Latvia itu cuma menang selisih 1-2 gol doang. Iya. Lawan Gibraltar. Jadi grup ini kan yang penting konsistensi. Nah, gue udah bilang Ji, pada saat Norway dan Belanda Turki menang lawan Norway dan Belanda, itu ball possession Turki itu cuma 40-an. Iya, iya. Dia efektif. Ngerti nggak? Iya kan? Ya. Gue bilang, lu lihat di Justo, gue bilang, lu lihat Turki ntar ketemu 3 negara yang mainnya bertahan, selesai. Dan Iya. kemarin terbukti. Karena, iya, karena dia Ditonton Erdogan pula biar mampus. Itu harusnya Latvia menang. Kenapa? Ada 1 gol yang murni sah dianulir. wah, gila lu nggak main Heading. nonton. Turki apa nonton lu? Pertandingannya apa cuman highlights doang? Cuplikan Highlights ya? highlights-nya. Iya, Gila, iya. mainnya banget nontonnya. Setuju Iya, nggak Sa? setuju gue. Maaf ya, Bang Pot lagi sariawan. Bang Fuad lagi sariawan, jadi Sariawan. jinak nggak marah-marah. Coach, ini kan kalau ngeliat lini depannya Belanda praktis cuman namanya Depay yang paling dikenal dan memang sejauh ini memang menjadi andalan gitu kan. Ketika Betul. Depay kemarin absen, kayaknya nyari komposisi depan tuh susah banget. Menurut gue emang segitu ketergantungan Nah, di depan. inilah. Gue selalu bilang Belanda ini mediocre. Iya, benar. Cuman dengan mediocre, Koeman sudah membuktikan bisa mengalahkan Jerman 2 kali di kandang Jerman, bisa mengalahkan Prancis, mengalahkan Inggris, ya kan? iya. Artinya lu bisa kalau lu punya strategi yang jitu. Nah, Frank de Boer ini nggak punya strategi yang jitu. Iya. Jadi kalau Depay nggak ada, ya mediocre semua. Ini mau gimana lagi? iya, Ya kan? Jadi kalau ada Depay nggak terlalu mediocre gitu ya? Ya minimal ada satu At pemain least bintang. ada yang mengangkat. Ada kualitas main bintangnya. Ngerti nggak? Iya. Jadi tapi kembali lagi, kalau lu punya strategi yang gitu, kayak City pemain bagus, strategi bagus, 4 tahun terakhir 3 kali juara. Iya. Ini kan fakta, ya kan? betul. Nah, ini yang masih gue tunggu, sejitu apa strategi yang walaupun dia lawan Italia udah bener, Iya. pasang 3 back, main di Italia seri, Iya. ya kan? Nah, cuman sekali lagi dia baru 8 match, baru sekali kalah, nggak bisa terlalu diituin juga, ngerti Iya, nggak? iya, Atau dua kali kalah. Jadi kita lihat aja ke depan gimana. seperti Tapi at least Belanda ini bisa mengalahkan semuanya, tapi juga bisa kalah lawan semuanya kalau mainnya katrok. Oke, ini kok tadi kemarin Wijnaldum nih juga coach ada sedikit kelihatan kesel diganti ini. Kenapa lawan di Gibraltar doang, nggak terlalu kompetitif? Kenapa dia segitu Ya, kayak? dia keselnya lawan Latvia. Hah? Ya, sebelumnya ya. Ya. Yang kemarin. Iya. Enggak, Iya. lawan oh, Latvia dia Latvia, kesel, Latvia. tapi dia sudah klarifikasi. Iya. Dan Frank de Boer juga bilang, Oh, kita karena sudah Latvia cukup unggul alot 2-0, dan kita masih ada beberapa pemain, dan masih ada lawan Gibraltar, jadi dia mau apa namanya, kasih Makanya golin kan. kesempatan ke Gibraltar. pemain lain, dan dia paham. Ya. Ini artinya Ja- memang ja- jadi biasalah pemain-pemain yang kesel diganti. Iya. Untuk gue sih, makanya dia kayak ngebet banget nih untuk bikin gol kemarin lawan Gibraltar ya. Ada 1 gol.
Dan ada 5 tembakan berbuah 1 gol dan Dan kemarin dia cetak 1 gol. 1 gol kan dari 7 kemenangan itu. Tapi 7 babak kemenangan. pertama hancur, Ji. Dia Semuanya. berdiri di tengah, itu nggak gerak. Di situ doang. Asli kayak patung di situ doang. Kampret nih orang. Dia lagi cosplay jadi patung kali kok. Baru kedua, babak kedua Klaassen agak mundur, Ya, baru dia ada naik, pergantian kan. posisi. Nah, itu yang itu yang dimaksud dengan play them destroy them dengan sirkulasi bola cepat. Karena kan kalau di Belanda biasanya Wijnaldum memang dikasih kebebasan untuk lebih advance ke depan Iya, kan. exactly. Tapi banyak gerakan kan? Iya. Nggak stay di tengah doang. Jadi patung. Ya ini tapi kemarin juga ada juga si Daley Blind juga kemarin sempat cedera tapi udah dikonfirmasi ternyata nggak terlalu serius ya. Walaupun memang kelihatannya kakinya kemarin sampai Gue kan nonton TV Belanda, dibilang aduh ini pukulan keras buat Iya. Belanda. Fuck you lah pukulan keras. Ini mah beruntung untuk Belanda, kan gue bilang Daley Blind nggak ada, bisa cetak 6 gol. Iya. Gue udah bilang ini pemain leletnya minta ampun. Tapi alternatifnya kan banyak kan sebenarnya kan. Sayangnya cederanya ringan. Ringan ternyata kan. Harusnya cedera berat. Kalau lagi pula Parah banget Biar- sih, nyumpahin orang. Biar nggak ikut Piala Eropa. Jahat banget ya. Nggak, kalau seandainya De Vrij ada, Nah, ada De dia Vrij, di kan? back kiri. Nah, De Vrij tuh kemana coach? Bukannya di Kan kena COVID. Covid, oh iya di Inter Covid ya, gue lupa. Iya. Ya artinya kan kalau ada di back tengah tuh kalau Van Dijk ada Van Dijk. Kemarin Van Dijk juga masih berpacu Iya. sama waktu. Kalau nggak ada 4 back tengah kan dipakai, De De Ligt, Van Dijk, Si Daley Blind De sama Vrij, De Vrij. bukan sama Ake, Oke juga cedera panjang kan? cedera juga. Apes dong Belanda. Daley Blind cedera juga. Dan ini berpacu sama waktu kan si Belanda. Iya. Nah kalau ada De Vrij sama De Ligt itu aman sebenarnya. Iya Ngerti sih, nggak? iya. Nah apalagi kalau Van Dijk Bisa mungkin Euro. awal-awal jadi cadangan dulu, main Iya. 10-15 menit biar dapat itu udah oke, nggak ada masalah. Tapi kayaknya dari eranya Koeman emang suka memaksa emang suka gitu style Blind untuk jadi back tengah ataupun jadi gelandang bertahan Enggak, ya. kalau nggak ada pilihan iya. Oke. Kalau ada pilihan enggak. Blind selalu main di back kiri. Ya itu dia kalau mungkin kalau buat Belanda kehilangan besar buat Coach Justin sebagai fans justru bilang Daley Blind bukanlah kehilangan besar buat timnas Belanda, malah bersyukur ya karena mungkin ada banyak stok-stok juga yang sebenarnya kalau mereka sembuh tim belakangnya lebih kuat ya. Kalau ngeliat cedera nih yang ketar-ketir juga adalah Bayern Munchen yang ngelihat Lewandowski cedera nih so far cederanya bisa cukup panjang mengganggu dia di jadwal Liga Champions ya, Coach? Gue bilang waktu kalau nggak salah sama lu, kita bahas drawing kan Champions Iya. League. PSG selesai. Ya. Ya, kalau Sekarang gitu. PSG Belum tentu. 50-50. Ya, karena kalau Karena Lewandowski itu penting banget. Sangat penting untuk bisa cetak gol. Oke, itu menurut lo justru bener-bener Bayern Munchen yang memang sudah dengan Hansi Flicknya udah punya sistem ketika Lewandowski nggak ada nggak bisa sistemnya bakal Siapa penggantinya? Siapa gue tanya? Muller kan suka di advance jadi Bukan striker juga kan? si bekas PSG siapa itu? Choupo-Moting. Ya. Itu cuma tukeran doang PSG. Paling kan kadang-kadang Muller suka dipaksain maju ke depan terus si Choupo-Moting atau si cuman still. Gnabry ya. Still, lu nggak punya Lewandowski. Lewandowski itu bukan hanya cetak gol, Ji. Iya. Bukan hanya assist, tapi juga buka ruangan. Betul. Tarik 2-3 pemain. Ngerti nggak? Nah, sekarang kalau nggak ada yang matang itu diganti Choupo-Moting mau apa lu sekarang? Nah, kalau lo sebagai Flick itu ngeliat atau sebagai pelatih itu ngelihatnya seperti apa yang akan lo lakukan? Gua akan mainkan Gnabry sebagai Gnabry. false nine. Iya, karena Jadi Gnabry strateginya harus dirubah. Oke. Nesa mau kemana? Ini kepala aku pegel kayak mau nyebrang kok nengok kiri kan nengok Oh kiri. ya udah. Iya. Nesa mau Iya. itu dulu. Iya. Ada tugas lah. Dia sukanya menengok kanan sama kiri sambil minum aku. Enggak jadi minum awi. Minum apa? Awi, lupa gue. Oke, Coach, kalau ngomongin dari sisi tadi kan lu bilang Gnabry menjadi alternatif yang paling pas lah ketika Lewandowski absen itu. Tadi dan juga lu bilang 50-50, tapi kan PSG sendiri benar-benar sekarang cuma ketergantungan Mbappe doang kan Coach sebenarnya kalau lu lihat. Enggak lah, kan ada Di Maria, ada Maria. Verratti, ada kalau kayak mereka bermain kayak di leg pertama lawan Barca. Oh iya sih itu. Itu keren Itu lagi on banget. fire semua. Iya, tapi inilah PSG. Main di leg kedua nggak Hilang. ada apa-apanya, Bener, diobok-obok bisa- sama Barca. jauh banget. Mbappe timnas Prancis nggak kelihatan juga. Iya kemarin malah kemarin yang Ngerti bagus nggak? diambil sama Lawan Griezmann. Ukraina seri. Iya. Ya iya makanya kan
artinya kan sebenarnya kalau PSG itu lebih mengandalkan benar-benar skill individual sebenarnya kalau lo lihat berkali-kali kalau gue lihat. Di zamannya Tuchel dan lain iya. Ya. Ini kan masuk Pochettino. Pochettino. Bukan pemain dia juga. Iya, Nggak iya. bisa ngapain juga. Jadi ya bisa. Banyak lihat aja apa yang siapa yang lebih beruntung atau enggak. Jadi menurut lo masih akan 50-50 kecuali Lewandowski bisa minimal main di leg salah satu legnya gitu ya. Nggak bisa dua-dua. Oh, udah fix 4 ya? minggu. Wow, oh iya karena udah minggu depan udah quarter Iya. final ya. Kita lihat seperti apa menurut kalian di tim Bayern Munchen atau PSG yang akan Justru lebih seru, Ji. Iya Udah sih. nggak bisa diprediksi Jadi nih. lebih imbang ya. Ini 50-50. Tapi kalau lo lihat sekarang PSG di bawah Pochettino kan juga di liga pun juga kayaknya masih belum segitu dominan ya kan? Betul. Cuman sekali lagi liga untuk mereka merem kayak Juve lah. Iya sih, bisa Ngerti nggak? kejar. Mentalnya Jadi ada. motivasinya itu beda kalau mereka bermain di Champions League. Oke. Dan mereka tahu Lewandowski drop, nggak ada Lewan, pasti lebih semangat lagi. Nah, bisa menaikkan Ngerti nggak? moral. Ini Kalau waktunya. ya? kalau main di leg pertama kayak pas lawan Barca di leg pertama, itu gila. Lah. Itu bisa dibantai itu Munchen. Oke, kita sudah tersambung sama Bang Bes. coach yang satu lagi, Coach Bes. Asik. Coach Bes? Sedang lagi ngapain nih Coach Bes? Lagi ngelatih atau Lagi masak. Oh, lagi masak. Iya, hobinya suka memasak kayaknya, diem-diem. Ya iyalah, tinggal sendiri mau makan di luar terus. Pasti masak lah. Emang nggak ada yang masakin, Bes? Enggak. Bes ini kan dulu sering tinggal di luar negeri. Jadi mau nggak mau dia pasti bisa masak. Nah, itu alasan antara emang pernah tinggal di luar negeri atau emang belum ada yang masakin ya, Bes ya? Bukan acara gosip lagi. Oh, sorry. Ini bukan acara gua sih, Bes. Gua kok jadi malah nanyain ini soal hubungan ini pacarnya. Oke, kalau ngomongin ini ke Bes nih kalau mau lihat ada Lewandowski cedera cukup lama lah sampai hampir sebulan gitu ya. Dan minggu depan sudah ada quarter final UCL antara Bayern Munchen lawan PSG. Lo melihat seperti apa, Bes? Dari sisi taktikal Bayern Munchen sendiri? Kalau gue ngelihatnya pertama ini adalah resiko virus FIFA kembali menyerang dan biasanya menyerang klub-klub besar nih yang lagi on fire. Tetapi Bayern Munchen kan klub besar, tentu mereka punya kedalaman skuad. Oke. Menurut gua ada 3 alternatif nanti yang bisa digunakan oleh Bayern Munchen. Yang pertama dia bisa pakai striker yang underrated, promoting. Mereka masih pakai formasi 4-2-3-1. Lu bakal dibilang kardus, Bes, sama Coach Yasin. Lu mau pakai siapa lagi? Kenapa dibeli terus? Oh, iya, Ya iya. kan? Itu kayak Igalo di MU kan? Ya, Itu satu. Ya, satu. Itu satu, Ju. Itu satu, oke. Itu satu. Ya, ya. Oke. Terus yang kedua ya Bayern Munchen mainnya kayak City, pakainya 4 penyerang, ya kan? Oke. Maksudnya 4 penyerang atau 4 pemain depan. Ya. Kan City kayak pakai Mahrez, kan Ya. kan bukan penyerang, tetapi dia pemain depan. Nah, dia Betul. bisa pakai 4 pemain itu. Contohnya pakai Serge Gnabry, dia bisa Ya. ngisi di situ, Leroy Betul. Sané, Thomas Muller sama Coman. Ya. Ya, striker nomor 9 nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya adalah sayap. Nah, dia bisa pakai formasi ini. Ini kan revolusinya si Pep nih, Ya, ya. ya. Itu 2. Terus yang terakhir menurut gua ya Thomas Muller main tetap, tapi diduetkan dengan pemain muda. Siapa main mudanya? Tapi itu siapa namanya? Art gitu. Oh, ya apa ya? Oh, iya. Ya, ya. tapi itu beresiko, Dan ini Musiala. lawannya PSG. Ya. 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 Mungkin feeling gua di opsi yang nomor 2 yang mereka bisa pakai 4 penyerang itu lebih asik kalau gua Gue sih. setuju. Jadi pakai false 9. Iya, false nine Gnabry ya atau Yes, Muller ya. coach. Yes, coach, betul sekali. False 9. Phil Foden kalau di Manchester City. Nggak pakai Gabriel Jesus ya. Enggak. Siapa itu? Coba moting lah paling jago kalau gitu. Tapi Bes, kalau lo ngelihat dengan absennya Lewandowski akan seperti apa peluangnya? Apakah lebih justru sekarang condong ke arah PSG atau menurut lo sama kayak Coach Yasin 50-50 masih? Menurut gua 50-50 karena 50-50. Lewandowski tuh udah nggak kayak Neymar. Kalau Neymar kan dia nggak ada nggak berasa tuh, tetap jago PSG karena ada Mbappe sekarang. Iya. Ya. Nah, kalau Lewandowski ini kayak golnya Bayern Munchen ada di dia. Istilahnya apa namanya? Ya predatornya lah ya. Produknya Bayern Munchen ini ya. Mereka pindah, mereka main passing, ujungnya ke siapa? Nah, siapanya itu Lewandowski. Ya, di situ perannya nanti bakal kelihatan. Kalau lo jagoin siapa? Bes, Kenapa? kalau lo jagoin siapa? Kenapa? Lo jagoin PSG atau Bayern Munchen? Tetap Bayern Munich, Tetap pengalaman. Bayern Munchen. Pengalaman ya? Siapa namanya Munchen? Cuman
Yes, cuman PSG nanti bakal ngebuktiin mereka bisa nggak menang di lini tengah. Itu dia yang penting. Karena lini tengahnya PSG juga lumayan dengan Verratti, CS di situ kan bertiga tuh, dan dia bakal melawan Joshua Kimmich, ya. Ya. Gue sih, False midfielder. Oke. gue sih berharap PSG yang lolos. Kenapa? Karena ketemu City habis itu. Oh, lo pengen City yang Gue lolos. pengen City yang juara. Oke, kalau berarti lo lebih berharapnya sebenarnya PSG yang lolos, tapi lo kalau secara prediksi tetap Munchen yang anginnya ya? Ya PSG lolos karena City. Iya. Oke, kita akan Gue lanjutkan berharap diskusi. Bayern Munich yang lolos. Bayern Munich yang lolos ya, BS ya. Biar apa? Enak aja Liga Petani kirim calon ke semifinal. Tapi kayaknya Tahun kemarin berat. aja hampir kalah lawan Atalanta tahun kemarin tuh. Ya kita lihat apakah bisa mempertahankan gelarnya atau justru bakal kandas di tangan PSG. Dan kita sebelum pindah ke diskusi selanjutnya kita akan lihat dulu nih Dep Dagri. Jajan junior Jerman termasuk moncer ya di pramusim. Itu yang tadi gue bilang sejak dia juara minimal klub yang dibawa tuh ke semifinal bahkan ke final. Cuman yang menarik di 3 musim itu ketika 2017 dia ngelatih Persib dan dia bawa pramusim Persib ke semifinal, di tengah musim dia resign. Nomor 8 apa nomor 7? Pertanyaannya di situ. Ini yang menjadi masalah. Kalau ini yang pergi ke sini nanti ada ruang di sini. Ini yang terjadi di pertandingan pertama Arema, di mana banyak sekali bolong-bolong di lini tengah. Ketika lini tengahnya kayaknya belum klop di formasi yang 4-2 yang baru. Kehilangan Hendro Siswanto, Yes. ke vital apa menurut? Memang ini semua serba eksperimen, pemain eksperimen, pelatihnya juga dikasih pelatih lokal, kelihatan banget bahwa ini emang cuma laga persahabatan yang diturnamenkan lah kira-kira gitu. Tapi it's okay untuk sebuah hiburan, untuk sebuah tontonan sangat menarik. Dulu sampai 80% kuatnya untuk liga itu sebenarnya udah kelihatan di sini. Termasuk PSS Sleman, Persib Bandung, Bali United, Bayangkara, Persija. Dep Dagri. Mana Nesa? Nesa udah hilang. Nesa sini aja. dong. Kabur Nesa. Ojan masuk Jan. Biar tahu. Ojan nggak mau ya, Ojan masuk. Oke, kalau ngomongin cedera, ini ada yang kasihan nih. Cedera udah lama disuruh pulang kampung ya, mungkin bukan disuruh ya, untuk mengobati cederanya sambil terapi di sana. Ini sebenarnya akal-akalannya Barcelona aja nggak sih coach? Karena kan ada isu yang bilang kalau Coutinho main sampai berapa caps lagi, berapa pertandingan lagi, Barcelona harus bayar tambahan ekstra di kontraknya. Gue rasa kalau hal kayak begini nggak mungkin akal-akalan karena Barca juga pengen lihat Coutinho main bagus. Kenapa? Biar ada nilai jualnya. Jadi kalau gini, dan ini bukan terjadi pada Coutinho ya, Saka pun juga. Oh iya. Kok Saka? Ini siapa dipulangin? Ansu Fati. Neymar kan juga pulang kan? Iya, kalau lagi cedera. Ansu Fati. Oh iya, Ansu Fati ya. Kan diprediksi cuman akan selesai. Ternyata Bisa lebih. harus dilihat lagi kalau masih sakit dalam 1-2 minggu akan dioperasi lagi. Iya. Jadi hal kayak gini itu sangat bisa terjadi terhadap pemain bola. Lagi suwe aja untuk Coutinho, untuk Ansu Fati dan untuk Barcelona sendiri. Nah tapi kalau lo lihat kan sebenarnya Coutinho udah dikasih kesempatan berkali-kali di era sebelumnya, sekarang era Koeman pun dia pernah coba gitu. Apa sih yang nggak works ketika pemain-pemain muda lainnya justru sekarang udah bisa, bahkan kayak Trincao aja kemarin udah kasih kontribusi, terus kayak si pemain-pemain Pedri, pemain-pemain muda kayak Menguiza udah bisa kasih kontribusi. Dia kok kayaknya kayak bener-bener on off-nya tuh sering banget gitu. Gue rasa ini masalah, gue tidak percaya bahwa dia mendadak nggak bisa main bola. Iya Ngerti pasti nggak? itu. Gue rasa ini masalah dia itu kurang percaya diri, dan mungkin juga kurang dirangkul sama pentolan-pentolan pemain di Barca. Ya, ngerti nggak? ya. Kurang dirangkul, kurang diangkat, kurang dibantu. Betul. Bisa ya, kayak Dan gitu. percaya dirinya nggak tinggi, sehingga permainannya itu nggak keluar. Ya. Karena kalau Coutinho yang kita kenal mungkin tidak akan menjadi pemain terbaik di Barca, tapi at least kontribusinya ada. Dan ini pun berkali-kali kesempatan dikasih, nggak kelihatan juga. Di bawah Koeman nggak kelihatan, sebelum Koeman nggak kelihatan, memang nggak perform. Bahkan di Munchen pun juga cadangan. Nah, Bukan pemain inti. Kalau menurut lo bener dia ini karena bener-bener berarti kan sebenarnya dia cuman bener-bener bersinar itu waktu di Liverpool kan. Berarti Sama dia ya Liverpool di Inter dia dibuang, di Spanyol dipinjemin. Cuman di Liverpool doang. Berarti memang apakah emang cuman sistem mainnya Liverpool yang cocok sama dia dengan eranya
Klopp atau menurut lu memang ya, dia biasa aja sebenarnya? Enggak, dia itu harus merubah. Kalau gue ngelihat dia ini tipikal pemain Brasil. Iya. Ngandelin Klasik skill, banget. banyak dribbling. Iya. Liverpool zaman Rodgers dikasih kesempatan untuk itu. Ngerti nggak? Iya. Dengan ditandemin sama whoever lah, Suarez atau siapa gue nggak tahu. Pokoknya ada tandem, ada yang mengcover dia. Iya. Jadi dia dikasih free roll, bebas. Nah, main di Barca di Munchen mana bisa dia punya free roll. Perannya nggak banyak. Messi doang yang punya free roll, yang lain nggak ada. Griezmann aja kerja keras bantuin defense. Iya. Ngerti nggak? Dan dia ini kayaknya atau belum bisa beradaptasi, atau dia nggak mau, gue nggak tahu. Yang jelas kalau main di Barca atau di Munchen atau di ini klub besar yang mengandalkan sistem, lu harus bantu defense juga. Di Liverpool zaman itu mana ada dia bantu defense. Iya sih dia kasih. Kayak Özil di Arsenal zaman top-topnya. Free roll Hilang dia. bola jogging. Iya. Coutinho begitu, dan sekarang kan nggak bisa kayak gitu lagi. Tapi kalau lo lihat sebenarnya ini kenapa Barca nggak mau banting harga sih untuk melepas dia? Karena kan udah terbukti bertahun-tahun nggak worth. Barca gitu kan. butuh duit, Keles. Ya tapi nggak 100, dia beli berarti 120 nggak salah. Ya, 100 plus Cukup sangat fenomenal gitu buat coach. Iya, buat Coutinho. cukup gede karena performanya di Liverpool juga bagus. iya. Nyaris juara loh. Iya kan? Iya. Cuman kan udah 5 tahun berselang, hampir 4 tahun, 5 tahun berselang udah ya gini-gini aja gitu. Masa Barca Iya, betul. Ya mungkin mereka berusaha untuk menjual cuman tapi dengan 100 juta sama agak aja. mahal dan lain-lain. Iya. Oke, ini dia kita lihat apakah Feeling gue sih tahun ini dijual sekitar 50-an atau di bawah. 50-60 ya. Masih tetap lebih murah daripada Mungkin di bawah 50 juta. Aduh, itu good deal tuh daripada beli Fred 60 juta. Oke, yang pastinya kalau ngomongin harga ini nggak beda jauh lah sama harga, jauh banget sama harganya Haaland. Haaland tuh kalau nggak salah 186 ya di bandrolnya, 160 ya. Haaland kan dibanderolnya di sekarang ini sekitar 180 euro. 185 sekarang 185 dinaikin. juta euro sambil nunggu rilis clause aktif di tahun Lu depan. tahu Mbappe berapa bandrolnya? 200-an kan? 235, udah gila. Iya kan karena dia beli Neymar aja 200. Iya. 2 di Mbappe. Tapi gua Mbappe tuh sampai sekarang curiga sih harganya tuh waktu beli dari Monaco kayaknya ada permainan angka tuh sebenarnya tuh. Coach, kalau ngomongin soal Haaland, ini kan 185. Kalau lihat ini pemain udah gila kali orang masang harga segini. Enggak lah gue. Ini emang Yang gila itu Dortmund. Iya, maksudnya Pasang Sancho 120 juta. Untung MU nggak ketipu. tapi kan Dembele dia sukses. Iya. Dibeli 100. Karena Dembele sukses, Dicoba dikira lagi. semua klub mau bayar kayak begitu. Lu udah gila pemain 185 baru setahun main di Dortmund. Belum terbukti sama sekali, ngerti nggak? Dan kemarin juga di tim Dan sehebat apa Dortmund? Di ranking berapa? Champions League aja belum tentu main. dan 3 pertandingan terakhir dia di negaranya nggak nyetak gol nih. Ini juga menjadi pertanyaan. Iya, betul. Nyata nggak segitu-segitunya juga. Nggak gitu. segitu dahsyatnya, Iya, masih butuh. betul. Makanya orang gila tuh 185 juta. Oke, kita sekarang sudah tersambung juga sama Kevin yang berapa kali tadi revisi konten. Siapa Kevin? Si Kang Jalu. Kang. Mana suaranya? Kang. Apaan nih? Nih, gue mau nanya Kang, lo kan ya, Kevin. lo kan pasti nggak riset nih. Nah, gue nanya yang lo tahu aja. Lo kan dulu waktu zamannya Coutinho di Liverpool masih siaran pandit bola banget nih. Kalau lo lihat apa sih yang membuat Coutinho segitu bersinarnya di Liverpool, tapi dia nggak bisa bersinar di tim-tim lain ketika dia cabut dari Liverpool? Menurut lo apa, Kang? Gak jelas suaranya, Ji. Sama kayak orangnya nggak jelas sih Kevin. Kevin, Iya. kalau lo kan fans Liverpool, dulu kan waktu zamannya Coutinho lagi di Liverpool kan lo masih siaran bola tuh, lagi seru-serunya. Nah, menurut lo apa yang membuat Coutinho segitu bersinarnya di Liverpool sampai dengan harganya sangat mahal itu dijual, tapi dia nggak bisa worse di Barcelona, di Bayern Munchen pun juga cuma pemain cadangan, terus juga sekarang cedera-cedera mulu. Menurut lo apa yang berubah di Liverpool dan di tim lain? Kutukan aja, Ji. Dia berkhianat ya wajar lah hukumannya kayak gitu, jadi jelek. Kutukan apaan? Nah, enggak. Jadi kan sebenarnya dia Apa dia? Ya, belum bayar lebih pulsa. dapatkan rekan-rekan yang pas aja di Liverpool. Oke, lagi pas ya.
Ya maksudnya, ini Iya, karena kalau iya, tapi rekan-rekannya kan bukan. Iya, maksudnya di rekan-rekannya di Liverpool kan juga sebenarnya nggak sehebat itu zaman dulu. Bukannya harusnya dia justru lebih terbantu dengan pemain-pemain bintang di sampingnya? ya justru itu mungkin ya nggak semua lah. Kalau lu misal gabung pemain bintang yang tidak cocok secara gaya main segala macam kan belum tentu ini. Tapi kalau di Liverpool menurut gua dia mendapatkan rekan-rekan yang pas memang untuk mendukungnya dia gitu, untuk memberikan potensi terbaik dari seorang Coutinho, itu aja. Atau mungkin ya emang ya terlalu dilebih-lebihkan lah menurut lo harganya Coutinho, dan juga dia levelnya belum sampai sebesar itu, walaupun ya dia jago tapi belum setinggi itu levelnya menurut lo. Belum, dan gak layak semahal itu. Iya benar, kalau harga sih gue juga yakin sebenarnya nggak semahal itu. Cuman kan kondisi kalau di ilmu ekonomi ada kondisi pasar yang harus bukan dihormati sih ya. Kondisi pasar yang terjadi ketika ada demand, sementara supply-nya sangat rendah, pasti harga makin tinggi. Itu hukuman ekonomi kan. Nah itu juga ya menurut gue itu yang terjadi dari Coutinho kan. Orang gini deh, orang kalau udah ngebet banget gitu, misal lu pingin ada sesuatu, misal lu pengen gue suka nih sama mobil lu gitu, keren banget, tapi gue nggak jual nih, yaudah gue beli berapapun, ya itu. Nah dari situlah muncul mekanisme harga. Kalau di istilah ekonomi ya wajar akhirnya harganya mahal-mahal. Gitu Ji. Kalau secara ekonomi, lu kan bukan sarjana ekonomi jadi kurang begitu paham lah, gue tahu. Emang kerja lu sarjana ekonomi? Enggak. Emang lo apaan Kang? Hah? Emang lo sarjana apaan? Gua sih sarjana sarjana kehidupan gua. Oke Kang Jalu, thank you udah kasih pendapatnya. Tolong datang ke sini lah gantian gitu sama panditnya, biar nggak pusing nih panditnya diputar-putar orang ini aja terus. Oke, thank you Kang. So, Thank you. Sekarang kita telepon Hanif Nes. Minta telepon Hanif sekarang. Enggak beneran, ini beneran. Ini beneran, ini disuruh. Ya udah lah, nanti ceritanya gue mencet ceritanya. Tapi pakai nomor lu sama aja. Oh ini nomor lo? Bukan, ini punya. Dari admin. Sekarang karena kan nyebutin karena nih Haaland nih katanya paling dekat menggantikan, isunya yang lagi menguak adalah menggantikan Aguero. Bahkan katanya 200 juta itu mau beli Haaland sama Jack Grealish. Kayaknya nggak mungkin dapet. Yang ulang tahun siapa bener? Oh. Hanif! Oi. halo. Hanif, Nif. Gue gangguin bentar ya nih, lagi DPI sama Coach Justin dan juga Nesa. Mau nanya nih, kan lu sebagai orang City nih, orang dalam City zaman dulu. Nif, denger suara gue kan Nif? Dengar dong, Oke. ini gue lagi memahami. Ini kan Haaland lagi isunya lagi besar ke City karena katanya mau gantiin Aguero lah, dan katanya yang punya kekuatan duit ya Manchester City. Kalau menurut lo Haaland dengan harga 185 juta make sense gak sih City untuk beli Haaland segitu? Kalau nggak salah kan ini euro atau pound nih di? Euro. Oh euro ya, karena emang kalau di pound kemarin kan udah di konfirmasi harganya sama Dortmund tuh 159. Kalau nggak salah 159 juta pound sterling udah dikonfirmasi harganya. 185-an. Ya 185 euro berarti ya bener. Ya, jadi kalau dari sisi kemampuan finansial, City salah satu yang bisa, karena ini kan urgensinya besar. Ketika dibutuhkan untuk melakukan pembelian urgensi besar, terutama di posisi striker, itu biasanya dikasih green light untuk spend lebih itu oleh Sheikh Mansour. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hubungannya Alf-Inch Haaland, mantan pemain City, bapaknya Haaland yang sampai sekarang punya hubungan masih baik sama beberapa direktur yang ada di klub gitu. Yang ketiga dari sisi gaji sebenarnya dari yang gue lihat, opsinya dua lah kalau dari sisi opsi realistis untuk menggantikan, opsi realistis untuk menggantikan Aguero. Yang pertama itu kan Haaland, kedua adalah Harry Kane, yang ketiga kan Kylian Mbappe. Nah, permasalahannya di yang opsi 2 dan 3 itu kan sulit melihat Daniel Levy melepas Harry Kane ke klub Inggris. Betul, pesaing gitu, ya. sama klub Inggris. Betul. Sebaliknya permintaan gaji Kylian Mbappe itu di bracket 600.000 pound sterling, kurang lebih sama seperti
yang dibayarkan oleh Real Madrid untuk Gareth Bale setiap minggunya gitu. Nah, untuk bracket gaji itu City pengen tetap keep di 300 sampai 350 ribu per pekan di pound sterling. Dan Haaland masih masuk di bracket itu gitu. Jadi untuk dari sisi probabilitas sebenarnya City cuma harus jor-joran di bursa transfer. Yang gue worry hanyalah bagaimana nanti Ciki Begiristan itu untuk bisa nego sama si Mino terkait cut-nya atau bagiannya si Mino nih. Biasanya kan dia kemarin itu yang gagal ke Man United kan gara-gara Mino Raiola bersikeras memasukkan klausa untuk future transfer dari United itu harus ada bagian untuk Mino. Itu yang akhirnya United nolak dan akhirnya pindah ke Dortmund. Nah ini yang gue worry. Gue takutnya Mino terlalu ngadi-ngadi minta terminnya gitu kan sehingga transfernya bisa batal. Kalau dari sisi yang lain gue ngerasa udah secara aroma udah mulai enak. Bahkan tadi gue masih WhatsAppan sama Vicente itu media relations di City untuk yang Spanish speakers gitu. Biasanya emang dia yang tektokan sama Pep Guardiola. Dan dia confirm ke gue bahwa itu adalah salah satu target gitu. Tapi masalah negosiasi sudah selesai atau enggak, gue belum bisa buka karena sampai gue lihat press release-nya dulu, baru bisa gue akan buka di DPI. Oke, itu dia. Happy birthday Hanif. Tuh, Thank you. ulang tahun. Bisa, Makanya Nesa tadi insist banget untuk nelfon Hanif katanya. Bini gue, Ci. Oh iya, lupa. Nesa ada di depan pintu rumah lo loh, Nes. Nif. Oke, thank you Nif ya. Enjoy your birthday, enjoy your day. Salam buat istri sama anak ya. Ya, makasih Panji, Koci, Nesa, Ya, Taragi, happy thank you. Gila, sekarang kita safari ke pandit lainnya. Ini dia, Pandit Bandit. Halo Bang Fu. Yo. Bang Fuad, ini kan kita lagi ngebahas Haaland nih Bang. Bentar, copot, ini copot mic-nya. Bukan gitu sini, Bang. Coba bentar ya. Fuad lagi di mana? Ya, Bang Fuad, di mana Bang Fuad? Posisi winger dia, pemain sayap biasanya kalau Bang Fuad. Bang Fuad ini kalau biasanya, wah udahlah kita nggak usah sosok. Tadi kita udah nelfon banyak pandit, sekarang dengan kita ngomong langsung aja sama Bang Fuad daripada pakai nelfon. Sini Bang, jangan malu-malu Bang. Ih, panditnya langsung keluar dari handphone. Panditnya keluar dari handphone. Memang. Bang ditungguin nasabahnya dari tadi. Bang Fu, kalau ngomongin Haaland nih, kan kemarin isunya interviewnya Raiola keluar nih yang dia bilang I don't give a tit gitu kan soal komentar Ferguson, dan bahkan dia bilang katanya Woodward membenarkan apa yang selama ini dia lakukan itu benar gitu. Kalau lo melihat ini, apakah memang sudah jalan tertutup buat MU untuk mendatangkan sosok Haaland, karena kan sampai sekarang katanya dia masih coba-coba nego Cavani untuk stay juga di Old Trafford. Menurut lo gimana Bang? Agennya Haaland tuh Mino kan ya? Iya, Raiola betul. Menurut gua kalau United masih mau ngejar dia, emang Unitednya bego aja. Maksudnya udah terlalu Susah, banyak kasus yang kejadian sama ini agent gitu kan. Terus dengan harga yang sangat tinggi, usia masih sangat muda, ya lu belum tahu aja gimana ekspektasi fans nanti kalau dia pindah ke United gitu. Jadi menurut plus kan, ya kayak kemarin Kane pernah ngepost foto yang Kane habis nekel bapaknya gitu kan. Jadi terlalu banyak histori sebenarnya menurut gua. Daripada lu ngejar Haaland, lu harus ngebongkar celengan babi lu buat ngebeli dia gitu ya. Forget it about Haaland kalau menurut gua. Nah kalau menurut lo sebagai fans MU yang paling realistis sekarang gimana? Kane! Harry Kane, even harganya 120 juta gitu ya? Nggak sampai. Tapi kan Levy rada-rada agak susah tuh ngelepas ke Ya tapi sama pesaing paling Inggris. United sama Spurs punya relasi yang bagus dalam jual beli pemain kan. Zaman gitu. dulu ketika Spurs belum jadi pesaing juara gitu Iya, kan. tapi kan emang Spurs ya tetap being Spurs kan. Kapan sih dia jadi pesaing juara? Ya, Emang lu pikir dengan dia menahan Kane, Juara Audi Cup. peluang juara Spurs akan lebih besar musim depan. Sementara Kane sendiri udah ngerasa, ya gue kepengen juara loh, walaupun mungkin tidak menjamin nanti juara musim depan misalnya. Tapi menurut gue dengan harga 100, bandrol Haaland tuh 110 kalau gue nggak salah ya.
Kalau lu punya 110 dan ini udah pernah kita bahas di DP Haaland sama lu juga. 150. 110 kalau gue lihat. Buyout clause-nya 91. Siapa? Haaland. Naikin 185. 185. Kalau mau yang 185 gue kejar Mbappe. Mbappe Mbappe 200. 235. Iya lu tambahin 50 lagi lebih proven dong. Enggak, Lebih worth it. yang kemarin gue baca itu Mbappe 235, terus dia minta Vinicius dari Madrid. Ya, tapi gini, Haaland ini buyout clause-nya cuma 91 juta loh. Itu setahu tahun gua. depan Bang, yang 2022, yang summer 2022. Kalau iya. sekarang kan Iya, 185. tahun ini 185. Iya 185 kan. Kalau gua ya mendingan udah gua jual-jualan lagi siapa main gua beli Mbappe dari sisi pemasaran lebih bagus. Udah terbukti gitu loh. Gue juga bilang 185 lebay. Gak make sense. Gak make sense. Gak make Nah sense. itu, gue bilang Dortmund ini selalu coba-coba. Coba-coba, Kayak ya. Sancho 120, untung Terakhir nggak jadi nggak beli. kan, Iya. gitu loh. Jadi menurut gua dengan harga let's say 135 sekarang Haaland, 185 sekarang kan. Ya gua mendingan gua beli Kane 120 kalau emang 120 Kane-nya. Iya. Iya Gue dong. kalau bandingin Haaland, Kane mending gue beli Jaminan Kane. 2 digit Betul. gol setiap musim. Iya, iya. Betul. Pemain asli Inggris. Dan gak usah adaptasi. Gak usah adaptasi dan lu udah tahu gimana dia menjadi tulang punggung Spurs. Tapi feeling gue sih, Kane ini mau ke Madrid, diincar sama Madrid. Dan kalau yang beli MU atau Madrid, feeling gue dia akan ke Madrid. Ya Dan mungkin kalau opsinya antara itu ya. Iya, Levy akan lebih gampang Dibanding lepas. Ya pesaing musim ya. sekarang gitu. Yang diincar kan Mbappe, tuker tambah Vinicius, oke Vinicius, dibayar. Wijnaldum. Ya, tambah Depay, sorry. Enggak, Depay Barca. Depay, tambah Kane. Cuman sekarang kan kita nggak tahu sebenarnya sehebat apa kekuatan finansial Madrid di pandemi Dan ini. tidak cuma Madrid, semua klub. Semua klub kan Oke, kena. Dortmund once dia taruh 185, lu mikir siapa yang mau bayarin 185? Iya. 120 betul, aja Sancho betul. nggak keangkut. Iya. Tapi mungkin cicil 8 tahun. Tapi 8 ibaratnya Dembele aja 110, Coutinho 100-an juga orang nggak ada yang nyangka untuk sekelas Dembele bisa tembus Cuman 100 gitu kan. waktu itu nggak ada Sebelum pandemi. dan emang lagi Iya. jor-joran Ji. Iya, Emang lagi betul. jor-joran. Kalau Coutinho dihargain mahal, wajar. Dia bagus banget di Liverpool. Kalau nggak pandemi, Mbappe bisa dibeli sama Barca. Iya. Antara Barca atau Madrid. Iya. Barca beli 200? Enggak lah. Barca itu income paling gede. Iya, cuman kan dia juga utangnya banyak. Iya. That's why, tapi at least Cicil. bisa dicicil, ngerti nggak? Cicil 10 tahun. Iya, Oke, ini kalau- kita terakhir tadi gue udah nanya sama Coach Yasin juga terkait prediksi menjelang minggu depan udah mulai ada quarter final UCL. Ada kabar kurang enak buat Bayern Munchen dengan cederanya Lewandowski kemarin di jeda internasional. Menurut lo ini bakal langsung merubah petanya, langsung membesarkan PSG nggak peluang untuk lolos ketika Lewy cedera? Besar enggak? Nggak. Bertambah iya. Oke. Kalau kan tadinya gue sama lu kayaknya Munchen ya. Kita waktu Iya, itu iya. ya. Kalau gue bilang kan 55-45. Menurut gue. Sekarang jadi 50-50. Sama. Gue juga bilang Lu gitu. bilang gitu tuh. Udah mulai bener-bener 50-50. Ipin dan Upin. Nah kalau lo melihat ketika dia cedera, opsi yang paling terbaik menurut lo siapa? Kalau tadi kan ada Best sama Coach udah memaparkan dari Gnabry lah, ada Thomas Muller. Menurut lo kira-kira dia Gnabry. Gnabry menjadi false Gnabry. nine ya? Karena Gue juga bilang gitu. Muller lebih bagus di belakang striker. Iya, betul. Atau dia main agak di kanan. The best position for him. Gue bilang Gnabry sebagai false nine. Dan Gnabry kan kemarin udah dicoba jadi striker di timnas kan? Iya pernah juga. Di Munchen juga pernah sebenarnya Iya, jadi berapa iya, kali iya. jadi false Iya, nine. iya, iya. Kalau gini berarti peluangnya menurut lo sekarang siapa yang lebih lo unggulin untuk jadi? 50-50. 50-50. Ya, 50-50. lo lebih feelingnya kemana? Untuk yang lolos? Kalau subjektif Masih kan- Munchen sih, kalau lu Masih tanya Munchen, ya? feeling gue masih Munchen sih. Tapi kalau based on calculate peluang dengan tidak ada Lewy, ya 50-50. Karena kan Lewy ini udah bisa dibilang kan 50% lah ya kekuatan Munchen. 40% 40% kekuatan ya. Munchen lah di dia gitu. Oke, itu dia tadi Oke. dari Bang Fuad prediksinya. Nis, Ya, jangan lupa pokoknya Bang untuk Fuad makan gaji buta hari ini. tapi emang parah sih. 2 jam gue dari rumah. Parah hari ini yang parah. Gue Hari ini 50 parah. menit dari Kuningan. Hari ini parah banget macetnya. Normally gue dari rumah ke sini cuma 45 menit paling lama. Iya, iya, ini parah Tadi banget. begitu gue cek Gue maps. biasa 10 menit, 50 menit sekarang. Gue tadi cek maps 44. Ya mungkin ini bisa dibahas di post interview. Oh iya, 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 iya. Oke, Kita tutup. jangan lupa untuk Mohon subscribe maaf YouTube ya, channel kita. Jebretim. Ya, dan follow semua sosial media kita. Kita ketemu lagi besok ya. Dadah, sehat semuanya.